Saya mengawali perjalanan saya di ibu kota negara, Riyadh. Migrasinya ketat nggak sini? Disinilah cikal bakal sejarah kerajaan Arab Saudi, kota lama di Riyadh. Berjalan di dalam kota lama serasa menjelajah Arab Saudi 350 tahun lampau. Tidak ada yang diubah. Keaslian bangunan masih dijaga dan dipelihara oleh pemerintah. Tak hanya menjadi kota pembelajaran sejarah, Riyadh juga menjadi tujuan wisata warga lokal, terutama keluarga. Mendalami sejarah kerajaan Arab Saudi tak jauh dari Riyadh, masih di pusat kota lama, saya melanjutkan perjalanan ke Museum Masmak. Museum Masmak dulunya adalah benteng. Bangunan ini berdinding tebal, dibuat dari tanah liat, terletak di pusat kota. Benteng Masmak memiliki peran penting dalam perebutan kembali Riyadh dari Turki 200 tahun lalu. Berkeliling Al-Masmak Museum ini, kita bisa melihat wajah raja pertama Saudi Arabia, yaitu King Abdul Aziz. Karena disinilah King Abdul Aziz pertama menyerang Riyadh dan menjadi asal-usul berdirinya negara Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini. Beberapa tahun lalu ada jadwal tertentu di mana perempuan hanya boleh masuk ke museum di waktu-waktu yang ditentukan. Namun kini, museum telah bebas dibuka bagi siapa saja. Assalamualaikum. I'm Amalina from Indonesia. And you, sir? I'm Majid. My name is Majid. I'm from Pakistan. Yeah, I was working. So I heard that women can only enter this museum in certain days, like Family Day, like today, Thursday. Is that true? Still happening here? No, actually that is the old timing, but this ministry is allowed now. You can come anytime. We start at 8 in the morning and we close is the 9 is the night. It's 13 hour. You can come anytime. If it's an individual or like a family, you can come anytime. Just Fridays only we don't open is the morning. Just is the evening time. After the prayer. After Friday prayer. after the after Asr prayer. Oh, after Asr prayer, yeah. And we close is Fridays 8, not a 9. But on Saturday and Saturday, Sunday is all days is we start in the 8 in the morning. When we close is the 9 is the night. And this is the gift museum, the gift Yeah, shop it's here? like a souvenir. Made is in locally made. Is made by Riyadh. Saudi Arabia. Actually, Saudi Arabia. my company make a gift for ministry. Oh, If you see in the pictures, any prime minister, any guest of Saudi government came Saudi Arabia, and this is my company make the gifts. We sell the ministry, and ministry gives the gifts. It's like that. what is the special souvenir in Riyadh, in Saudi Arabia, that we tourists should have? Okay, This? I show you some pieces. Yeah. This is the museum building. Oh, Yeah. This is Al Masmak. Al-Masmak. Yeah, this And is it's always- made from? This is like a stone, but with the it's hand stone. cutting is yeah, is hand cutting is wow, all. it's handmade. And other, you have like this. This is very special. This is Arabic coffee pots. Oh, wow. This is Arabic coffee, and this is gold plated. Keluar dari Masmak, saya memasuki Dira Square. Walaupun sering menjadi lokasi anak-anak dan pemuda menghabiskan waktu di sore hari,
Turis asing sering menyebut lokasi ini dengan istilah Chop Chop Square. Ada cerita menyedihkan di balik penamaan tempat ini. Ini adalah masjid di mana setiap pekan dilakukan hukuman secara syariat Islam. Salah satunya hukuman pancung. Di tempat saya berdiri ini, tempat di mana setiap Jumat para orang-orang yang dihukum atau divonis bersalah dihukum pancung di sini. Dari ibu kota Riyadh, saya melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Melalui jalan darat, jarak Riyadh ke Mekah sejauh 869 km. Dan saya pun harus menempuh 12 jam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Tujuan pertama saya di Tanah Suci adalah Wadi Mina, menuju ke sebuah masjid bersejarah Al-Bai'at. Masjid ini termasuk bangunan bersejarah yang baru saja ditemukan keberadaannya, yaitu di tahun 2005. Bai'at berarti sumpah setia, dan diyakini di masjid inilah sumpah setia kaum Madinah kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam dilakukan. Lokasi kedua yang saya datangi adalah Jabal Rahmah di bagian timur Padang Arafah. Sebuah bukit yang secara harfiah diartikan sebagai bukit kasih sayang karena diyakini menjadi tempat pertemuan Adam dan Hawa. Para wisatawan dapat dengan bebas mengunjungi dan berdoa di Jabal Rahmah. Namun di musim haji, hampir seluruh bukit ini akan berwarna putih dipenuhi oleh para jamaah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.